Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4C kelompok 5, mata kuliah metodologi penelitian, dengan dosen pengampu Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD. Pada video ini kita akan membahas tentang tipe-tipe penelitian kuantitatif dan merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Merina Putri Patriana dengan NIM 200611100129. Yang kedua Muhammad Fajruddin Fatwa dengan NIM 200611100133. Yang ketiga Hilda Nur Komaria dengan NIM 200611100145. Dan yang keempat Putri Rahayu dengan NIM 200611100163. Yang pertama yaitu pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau inferensi, sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai atau value free. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tipe-tipe penelitian kuantitatif. Yang pertama terdapat penelitian deskriptif. Menurut Ari Kunto tahun 2005, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Seperti pada umumnya, teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif dilakukan dengan observasi studi pendahuluan, pemberian angket, dan wawancara. Kemudian, data diolah berdasarkan teknik analisis data yang sesuai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi penelitian lain atau penelitian lanjutan. Secara umum, penelitian deskriptif kuantitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibat. Yang ketiga, analisis data diarahkan pada pencarian mean, persentase, atau modus. Yang keempat, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang kelima, kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan. Contoh analisis kasus jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Kami menggunakan artikel yang berjudul Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran Edmodo dalam pembelajaran sejarah. Jenis penelitiannya yaitu pada metode penelitian di dalam artikel tersebut telah dijelaskan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jadi, dari hasil data dan analisis dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka mulai dari pengumpulan data dan penafsiran terhadap data tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif karena berdasarkan metodenya yaitu metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat.
Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data penelitian komparatif. Sebagai berikut. Yang pertama, observasi terstruktur. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti telah menetapkan kategori-kategori spesifik dari perilaku yang dicatat. Yang kedua yaitu wawancara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan yang berupa respon yang sudah terpilih saat mengajukan pertanyaan, subjek memilih respon dari alternatif yang diberikan oleh pewawancara. Yang ketiga, kuesioner. Subjek merespon pertanyaan tertulis untuk memperoleh tanggapan, keyakinan, dan sikap yang sudah ditentukan. Dan yang selanjutnya yaitu teknik analisis data komparatif. Teknik analisis data komparatif dapat dilakukan dengan cara analisis non-hipotesis dan analisis hipotesis. Langkah-langkah menganalisis data yang pertama yaitu persiapan. Kegiatannya mengecek kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data. Langkah yang kedua yaitu pentabulasi data. Dilakukan dengan tabulasi data, menyimpulkan data, analisis data untuk tujuan testing hipotesis, dan analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. Dan langkah yang terakhir yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Contoh penelitian komparatif dengan judul penelitian Studi Komparatif Kompetensi Prestasi Belajar Mahasiswa antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Menurut Sugiono, tahun 2010, metode komparatif bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Metode komparatif digunakan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara penerima beasiswa dengan tidak penerima beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2011. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yang ketiga yaitu penelitian korelasi. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar korelasi di antara variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel bebas untuk memprediksi dan variabel terikat untuk variabel yang diprediksi. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian korelasi. Penelitian korelasi memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan yang nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu desain dasar penelitian korelasi. Penelitian korelasi melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks dengan variabel lain yang dianggap mempunyai hubungan. Langkah-langkah tersebut penelitian ini antara lain secara umum menurut Macmillan dan Schumacher yaitu penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi pustaka, pertanyaan penelitian atau hipotesis, rancangan penelitian dan metodologi penelitian, pengumpulan data dan analisis data, serta simpulan. Berikut merupakan contoh dari penelitian korelasi. Judulnya, korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Pendekatan korelasional atau pendekatan korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar korelasi di antara variabel yang diteliti. Pada kasus ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Yang keempat yaitu penelitian survei.
Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Penelitian survei adalah penelitian yang bertujuan untuk yang pertama yaitu mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah sebagai bahan penyusunan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, data survei dapat dikumpulkan dari seluruh populasi, dapat pula dari hanya sebagian dari populasi. Yang kedua, untuk suatu hal data yang sifatnya nyata. Yang ketiga, hasil survei dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya terbatas karena data yang dikumpulkan dibatasi oleh waktu dan saat itu data dikumpulkan. Yang keempat yaitu biasanya untuk memecahkan masalah yang sifatnya insidental. Yang kelima, pada dasarnya survei adalah metode cross-sectional yang menyatakan bahwa dua bentuk survei yang dapat dilakukan yaitu cross-sectional surveys dan longitudinal surveys. Yang keenam yaitu cenderung mengandalkan data kuantitatif. Yang ketujuh yaitu mengandalkan teknik pengumpulan data yang berupa kuesioner dan wawancara terstruktur. Berikut adalah contoh dari kasus penelitian survei dengan judul penelitian yaitu Survei Motivasi Belajar Pendidikan Jasmani pada Siswa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Karawang. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis survei cross-sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar pendidikan jasmani pada siswa sekolah luar biasa di Kabupaten Karawang. Peneliti menggunakan metode survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, bukan buatan. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan kuesioner atau angket. Survei cross-sectional yaitu penelusuran dilakukan sesaat, artinya subjek diamati hanya satu kali dan tidak ada perlakuan terhadap responden. Materi selanjutnya yaitu penelitian ex post facto. Pengertian metode penelitian ex post facto kuantitatif merupakan penelitian yang mempunyai fokus untuk mengkaji hubungan sebab akibat yang bersumber pada pengamatan terhadap akibat dan mencari penyebab melalui pengumpulan data. Metode penelitian ex post facto kuantitatif bertujuan menemukan penyebab perubahan perilaku, fenomena, maupun gejala yang disebabkan oleh perilaku, gejala, peristiwa, atau fenomena. Karakteristik dan ciri-ciri metode penelitian ex post facto. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa terjadi. Yang kedua, menentukan variabel terikat terlebih dahulu. Kemudian menemukan hubungan, sebab, dan maknanya. Yang ketiga, menjelaskan penelitiannya sebagaimana dia mati. Yang keempat, berupaya untuk menemukan hubungan kausal pada fenomena yang diteliti. Yang kelima, bertujuan untuk menentukan validasi empiris. Yang keenam, tidak ada kontrol langsung pada variabel bebas. Yang ketujuh, digunakan jika tidak dapat menggunakan penelitian eksperimen. Jenis-jenis metode penelitian ex post facto. A. Causal research atau penelitian korelasi adalah penelitian yang berguna untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara beberapa variabel. Yang B. Causal comparative research, penelitian kausal komparatif yang bertujuan untuk meneliti hubungan sebab dan akibat berdasarkan pengamatan pada akibat dan mencari faktor yang kemungkinan terjadi penyebabnya. Contoh analisis kasus jenis penelitian kuantitatif ex post facto. Di sini kami menggunakan artikel yang berjudul Pengaruh Metode Pembiasaan terhadap pembentukan sikap tanggung jawab anak usia 4-5 tahun, penelitian ex post facto di KBTKIT Raudatul Jannah Cilegon, Banten. Jenis penelitian ini sesuai dengan
Metode penelitian yang ada dalam artikel tersebut yaitu menggunakan metode penelitian ex post facto dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi, dari hasil data dan analisis dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka mulai dari pengumpulan data dan penafsiran terhadap data tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif ex post facto karena berdasarkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Berikutnya ada penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen menurut Bock dan Gall tahun 1983, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Kemudian, jenis-jenis variabel penelitian eksperimen. A. Variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang terlihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau variabel dampak. B. Variabel terikat atau dependen, yaitu variabel hasil dari variabel bebas yang menjadi tujuan penelitian, sumber masalah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Yang C. Variabel kontrol atau pengandaian. Yang C. Variabel kontrol atau pengandaian. Variabel ini berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan dengan cara dikontrol pengaruhnya. D. Variabel moderator atau variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, analisis data untuk menguji hipotesi yang telah dirumuskan menggunakan analisis perbandingan hasil eksperimen antara kelompok eksperimen dengan kelompok perbandingan atau kelompok kontrol. Kemudian, contoh penelitian eksperimen dengan judul Metode Eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar dan jiwa kewirausahaan siswa sekolah dasar. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk pre-experiment design dengan desain penelitian one group pre-test post-test design. Menurut Jamarah dalam Hamdayana tahun 2015 halaman 125, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam kasus ini, peneliti ingin mengetahui keefektivitasan metode eksperimen terhadap hasil belajar dan jiwa kewirausahaan siswa kelas 4 SDN 1 Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Jadi, metode eksperimen dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPA karena metode eksperimen diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak dan tidak berupaya. Tidak berupa hafalan belaka. Materi selanjutnya yaitu penelitian tindakan. Pengertian penelitian tindakan menurut Davidson, Martinsons, dan Koch dalam Sugiono tahun 2015 menyatakan bahwa penelitian tindakan sebagai sebuah metode penelitian didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil interview yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya. Langkah-langkah penelitian tindakan. Ide tentang penelitian tindakan pertama kali dikecambungkan oleh Kurt Lewin
pada tahun 1946 yang memperkenalkan 4 langkah penelitian tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Ciri-ciri penelitian tindakan. Karakteristik penelitian tindakan actionnaires yang dikemukakan oleh Dimyati yaitu A. Kegiatan perbaikan yang merupakan suatu program berdasarkan penelitian. B. Pelaku kegiatan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu penelitian yang bertanggung jawab atau tim peneliti di bawah pimpinan seorang ilmuwan dan petugas yang bertugas sehari-hari bertindak dalam lembaga yang bersangkutan. Kegiatan pengumpulan informasi tentang sistem perilaku atau komponen-komponen dalam kegiatan yang lengkap. D. Kegiatan pengumpulan data yang keras selama waktu penelitian yang bermanfaat bagi perbaikan realitas sosial dan bila mungkin dapat disebarluaskan pada realita lainnya. E. Alat untuk membuat warga masyarakat atau petugas pada lembaga yang bersangkutan memahami kekuatan mereka sendiri sehingga mendorong terwujudnya perbaikan atau perubahan sosial secara terus-menerus. F. Menghasilkan laporan penelitian yang berisi data perilaku, konsep, dan teori mendasar. G. Berakhirnya action list memberikan 2 faedah ganda. Yang selanjutnya adalah contoh dari penelitian tindakan. Judul penelitian, peningkatan kecerdasan kinestetik melalui kegiatan bermain sirkuit dengan bola. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian tindakan. Jadi penelitian tindakan digunakan dalam suatu penelitian yang mana dalam penelitian tersebut berusaha meningkatkan ke arah yang lebih baik dari pokok permasalahan yang diteliti. Contohnya pada kasus ini adalah upaya meningkatkan kecerdasan kinestetik melalui kegiatan bermain sirkuit dengan bola. Jadi pokok penelitiannya adalah kecerdasan kinestetik yang hendak ditingkatkan dengan cara kegiatan bermain sirkuit dengan bola. Hipotesis penelitian kuantitatif. Pengertian hipotesis. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, definisi hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, hipotesis yang akan diuji maka ada 3 cara hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis yang menyatakan keberadaan sesuatu. Untuk hipotesis komparatif merupakan hipotesis yang menegaskan tentang ada atau tidaknya perbedaan 2 variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif merupakan hipotesis yang menjelaskan hubungan antara 2 variabel atau lebih, dapat juga menyatakan penegasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu persyaratan hipotesis. Persyaratan hipotesis menurut Bourke dan Gall pada tahun 1979 halaman 61 mengajukan bahwa adanya persyaratan untuk hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua yaitu hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara 2 atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu tujuan dan pentingnya hipotesis. Tujuan dan pentingnya hipotesis dalam suatu penelitian yaitu 1. Memberikan penjelasan terkait fenomena dan memfasilitasi perluasan pengetahuan dalam suatu daerah. Yang kedua, menyediakan penyidik dengan pernyataan relasional langsung diuji dalam studi penelitian. Yang ketiga, memberi arahan penelitian. Yang keempat, menyediakan kerangka kerja untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Yang kelima, sebagai instrumen kerja teori, dapat disimpulkan dari teori dan dari hipotesis lainnya.
Yang keenam, yaitu dapat diuji dan terbukti untuk didukung atau tidak terlepas dari nilai-nilai manusia. Fungsi hipotesis. Menurut Muhammad Fitra dan Lutfia pada tahun 2017, terdapat beberapa fungsi hipotesis, yaitu 1. Sebagai arahan dalam penelitian yang berguna untuk menghindari terjadinya pengumpulan data yang tidak sesuai atau tidak relevan, yang artinya data tersebut tidak berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. 2. Menambah kepekaan peneliti terhadap permasalahan yang sedang diteliti. 3. Dengan adanya hipotesis memungkinkan peneliti untuk lebih paham akan permasalahan yang sedang diteliti. 4. Hipotesis dapat digunakan sebagai kerangka untuk meyakinkan peneliti terhadap penelitiannya. Menguji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Berikut adalah tabel penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yang baik dan benar. Hipotesis dapat dinyatakan baik dan benar jika memiliki kriteria tertentu sebagai berikut. 1. Mempunyai daya penjelas, di mana hipotesis harus merupakan penjelas dari sesuatu hal yang seharusnya diterangkan. 2. Menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Hubungan yang diharapkan tersebut misalnya dapat dilukiskan sebagai konsep diri yang tinggi, mungkin menjadi penyebab hasil belajar yang lebih tinggi di bidang ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, konsep ini dirumuskan terdapat hubungan positif antara konsep diri dan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. 3. Harus dapat diuji. Sifat terpenting hipotesis yang baik ialah kemampuannya untuk diuji. Hipotesis yang dapat diuji berarti dapat diverifikasi, yang berarti bisa dideduksi dan ditarik kesimpulan sehingga dapat dilakukan pengamatan empiris yang akan mendukung atau tak mendukung hipotesis tersebut. 4. Konsistensi dengan pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis tidak bertentangan dengan hipotesis, teori, dan hukum-hukum yang sebelumnya sudah mapan. Misalnya, tak ada gunanya membuat hipotesis tentang tidak adanya hubungan antara konsep diri anak-anak remaja dan kecepatan pertumbuhan badan mereka, karena hubungan tentang hal itu sudah terlalu banyak. 5. Dinyatakan sesederhana dan seringkas mungkin. Menyatakan hipotesis secara sederhana bukan saja memudahkan pengujian hipotesis, tetapi juga bisa menjadi dasar penyusunan laporan yang jelas dan mudah dimengerti pada akhir penyelidikan. Tahapan penyusunan hipotesis penelitian kuantitatif. Hipotesis penelitian ilmiah dibangun berdasarkan kombinasi 3 unsur pokok, yaitu 1. Teori yang dipakai dalam penelitian, terdiri dari teori utama, teori perantara, dan teori aplikasi. 2. Dalil temuan penelitian terdahulu yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan teori. 3. Fenomena hubungan atau pengaruh aktual di lapangan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tahap pembentukan hipotesis pada umumnya sebagai berikut. 1. Penentuan masalah. Penentuan masalah berasal dari dasar penalaran ilmiah yang mana pengetahuan timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang tidak terlihat atau tidak dapat diterangkan hukum atau teorinya. 2. Hipotesis pendahuluan. Mengarahkan berlangsungnya sebuah pengamatan tanpa hipotesis pendahuluan, pengamatan tidak terarah. 3. Pengumpulan fakta. Memiliki fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis pendahuluan yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan. 4. Formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis melalui ilham atau ilusi di mana logika tidak dapat berkata apa-apa. 5. Pengujian hipotesis.
mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati atau diverifikasi. Apabila hipotesis terbukti cocok dengan fakta, maka disebut konfirmasi. Falsifikasi terjadi jika usaha menemukan fakta dalam pengujian hipotesis tidak sesuai dengan hipotesis. 6. Aplikasi atau penerapan bisa diterapkan apabila hipotesis itu benar dan dapat diarahkan menjadi ramalan, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Contoh hipotesis penelitian kuantitatif. 1. Contoh hipotesis asosiatif. Rumusan masalahnya, adakah hubungan tampilan kemasan dengan produk cenderamata yang terjual? Hipotesis asosiatifnya yaitu H0 banding P atau probability sama dengan 0. 0 berarti tidak ada hubungan. HA banding P atau probability tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan. P atau probability sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 2. Contoh hipotesis komparatif. Rumusan masalahnya, adakah perbedaan prestasi kelas 7A bila dibandingkan dengan prestasi kelas 7B setelah daring? Hipotesis komparatifnya yaitu H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan prestasi kelas 7A bila dibandingkan dengan prestasi kelas 7B setelah daring. HA sama dengan terdapat perbedaan prestasi kelas 7A bila dibandingkan dengan prestasi kelas 7B setelah daring. Atau H0 banding μ1 sama dengan μ2. HA banding μ1 tidak sama dengan μ2. 3. Contoh hipotesis deskriptif. Rumusan masalahnya yaitu berapa daya tahan senter merek A. Hipotesis deskriptifnya yaitu H0 sama dengan daya tahan lampu merek A sama dengan 70 jam. H1 sama dengan daya tahan lampu merek A tidak sama dengan 70 jam. Hipotesis statistiknya yaitu H0 banding μ sama dengan 600. H1 banding μ tidak sama dengan 600. μ sama dengan nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Pada bagian terakhir adalah contoh dari analisis kasus. Nah, di sini kami menggunakan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Interaksi Sosial Keluarga, Motivasi Belajar, dan Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar. Yang pertama yang akan kita analisis adalah dari jenis penelitian. Nah, pada artikel ini, pada bagian metode penelitian telah disebutkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional kausal. Jadi dapat kita ketahui, untuk yang pertama, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional kausal. Hal ini dapat diketahui karena data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau data numerik, yaitu sebagai berikut. Adapun cara analisis data, yaitu dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS dengan hasil data sebagai berikut. Menurut Sugiono, pada tahun 2017 halaman 275, analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya atau dimanipulasi. Jadi, analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Jadi, dari hasil data dan dari hasil analisis
dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data berupa data kuantitatif atau data numerik, dan termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif korelasional kausal karena berdasar metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Baik, jadi kita akan membahas tentang hipotesis pada artikel ini. Pada artikel bagian pendahuluan telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Dari uraian ini dapat kita ketahui hipotesisnya, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Untuk penulisan hipotesisnya dapat kita ketahui H0 sama dengan tidak ada pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Dan HA sama dengan ada pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Jadi hipotesisnya adalah apabila H0 diterima dan HA ditolak, sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. Jadi tidak ada pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Dan sebaliknya, apabila HA diterima dan H0 ditolak, yang berarti tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan. Jadi, ada pengaruh interaksi sosial dalam keluarga, motivasi belajar, dan kemandirian belajar terhadap prestasi siswa SMK Negeri 5 Surakarta. Baik, demikianlah video penjelasan dari kelompok kami tentang materi, jenis-jenis penelitian kuantitatif, dan hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.